Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah kita semua berkumpul pada hari ini dalam rangka pengajian. Mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan, kita sampaikan kepada junjungan kita, junjungan Sayyidul Wujud, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta kita semua pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada guru kita, penceramah kita, itu Tuan Guru Habibana wal Mahbub Al Habib Ahmad Syakir bin Zain Ali Idrus. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Islam As-Sa'adatul Abadiyah, Bapak Muhammad Fatoni Eskom MMSI MPD, serta Bapak Ibu Dewan Guru yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, berdirinya saya di sini, saya akan membacakan rangkaian acara pada pengajian sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga tausiah atau penceramah dari guru kita, dan sekaligus doa penutup. Baik, kita langsung ke acara yang kedua. Kita berikan sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Muhammad Fatoni Eskom MMSI MPD. Kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hormati guru kita Al Habib Syakir Ali Idrus. Selamat datang Habib di sekolah kami. Kita doakan Habib sehat, panjang umur, diberikan kemudahan dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam. Salat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, serta para pengikutnya. Anakku sekalian, saya minta kalian tetap tertib, dengarkan apa yang menjadi pesan tausiah pada sore hari ini, mengingat kita bulan depan, insya Allah kalau kita diberikan panjang umur, kesehatan,
kita akan berjumpa kepada bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, keluarga kita, semuanya orang kita cintai sampai bulan Ramadan, sampai nanti kita pulang kepada yang kepunya. Siapa yang punya? Ya Allah, kita semuanya. Dan kita sebagai hamba punya kewajiban. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam rangka untuk memperingati Isra dan Mi'raj yang minggu lalu ya, hari Jumat kita peringati, yaitu makna dari Isra Mi'raj itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Simple jawabannya. Apa maknanya? Maknanya cuma satu. Saya dapat dari pesan salah satu habib di Instagram. Pesannya cuma satu dari Isra Mi'raj, apa? Jangan tinggalin sholat. Ya benar ya Bib ya. Pesannya itu. Yang mana mungkin perintah sholat itu langsung tuh Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk ke Sidratul Muntaha, mendapatkan perintah langsung sholat 5 waktu yang tadinya 50 waktu, bener ya? Nego atas masukan para nabi di tiap langit. Yang kalau nggak salah Nabi Musa ya, Bib ya, bener ya? Ya, umatku nggak sanggup tuh 50 rakaat, 50 waktu. Gimana umatmu? Coba minta lagi keringanan sama Allah sampai 5. Nanti Habib akan jelasin tuh. Intinya jangan sampai kita lupakan sholat. Tinggalin, apalagi lupa aja nggak boleh, apalagi tinggalin. Saya terus terang nih, saya cerita sedikit. Beberapa orang yang saya kenal itu dalam 6 bulan terakhir tuh banyak yang udah pada pulang. Ada yang masih muda, ada yang udah setengah tua, ada juga kakak saya meninggal bulan Juni tahun 2025 kemarin. Ya tadi namanya meninggal, wafat itu nggak kenal umur, udah waktunya pasti bakal pulang. Nah tinggal kita bagaimana bisa menyikapi sebagai hamba, mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, terutama amal ibadah kita. Ya jadi tolong kita sama-sama kawal diri kita dalam rangka untuk meningkatkan iman dan tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir kita anggap ini sebagai penutupan sementara menjelang Ramadan, yang mana kita tiap bulan selalu ada pengajian bulanan yang mungkin nanti para penceramah berbeda-beda. Jadi kita tutup sementara, nanti habis lebaran baru kita mulai lagi. Ya mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini mempunyai manfaat buat kita dalam rangka untuk kita tingkatkan iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir saya ingatkan untuk semuanya nih. Ya, dengerin, penting nih. Kalau kalian mau sukses dunia akhirat, kuncinya cuma satu selain sholat. Apa? Patuh sama kedua orang tua. Yang masih ada bahagiain, yang udah gak ada jangan lupa kirim Fatihah setiap habis sholat. Itu wajib udah. Ya wajib. Meskipun Allah gak suruh wajib tapi kita wajibin. Ya karena orang tua kita lah kita bisa sampai dengan hari ini. Ya selesai itu saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa mengikuti sampai selesai dengan baik. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran kasiran, jazakallah khairan kasiran. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Muhammad Fatoni, Eskom MMSI MPD. Sebelum lanjut ke tausiah ceramah yang akan disampaikan oleh guru kita bacakan suratul Fatihah untuk orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita, terutama pendiri Yayasan As-Sa'adatul Abadiyah yang telah berpulang ke rahmatullah.
yaitu almarhum Kiai Haji Madani Ilyas bin Ilyas dan Haja Muhimmah binti Musa. Habib aja yang baca. Baik, kita langsung saja berikan tausiah atau ceramah agama yang disampaikan oleh Tuan Guru kita Al-Habib Ahmad Syakir bin Zain Ali Idrus. Kita persilakan. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi, khususan ila ruh Kiai Haji Madani Ilyas bin Haji Ilyas, Hajjah Muhimmah binti Haji Musa, Insinyur Zainal Arifin bin Haji Madani Ilyas, Hajjah Neneng Musinah binti Haji Madani Ilyas, annallahu yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yaskunhumul jannata bi rahmatih. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jada wa takarrama wa tafaddala wa an'am wa ja'alana min khairil umam wa arsala ilaina misbahadz dhulam, salawatullah wa salamuhu alaih wa man haja ala mahdihi wa sahabih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salam hormat, salam ta'zim kepada Bapak Sekolah, Bapak Kepala Sekolah SMK As-Sa'adatul Abadiyah, Bapak Muhammad Fatoni. Semoga dipanjangkan usianya oleh Allah, disehatkan badannya, dipermudah dalam segala urusannya. Tak lupa segenap para dewan guru, staf pengajar, Bapak Ibu guru sekalian, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan nama antum semua satu persatu. Insya Allah sedikit pun tidak mengurangi mahabbah dan ta'zim saya kepada antum semua. Kita doakan guru-guru kita agar dipanjangkan usianya, agar dikabulkan segala hajat-hajatnya, agar selalu diberi kesabaran, kekuatan istiqamah dalam mendidik dan membimbing kita semua. Amin amin Allahumma amin. Segenap para siswa-siswi, adik-adik yang saya muliakan, alhamdulillah, puji serta syukur tak lupa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan, banyak sekali anugerah. Diberi nikmat Islam, diberi nikmat iman, diberi nikmat sehat afiat, diberi nikmat waktu luang, diberi taufik, diberi hidayah, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menyempatkan waktu mengisi sisa hidup di dunia ini untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perkumpulan dan pertemuan ini. Tidaklah ada perkumpulan pertemuan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah kecuali pertemuan untuk mengingat Allah dan Rasul-Nya. Saya mau tanya semua, kita kumpul karena Allah dan Rasul-Nya atau tidak? Kita kumpul karena Allah dan Rasul-Nya. Perkumpulan semacam inilah yang mendapatkan pandangan rahmat yang luas dari Allah Ta'ala. Apalagi masih dalam suasana perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang spektakuler, perjalanan yang belum pernah ditempuh manusia lainnya sebelum
atau sesudah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebetulnya apa hikmah dari perjalanan Isra wal Mi'raj ini? Apa alasan Allah memperjalankan kekasihnya Nabi Muhammad melalui perjalanan Isra dan Mi'raj ini? Banyak sekali alasan-alasannya, antara lain yang pertama karena Allah ingin menghibur hati Nabi Muhammad. Sebab semasa hidup Nabi, di permulaan dakwahnya Nabi, pengikut masih sedikit, belum banyak. Masih sembunyi-sembunyi dakwah Nabi Muhammad. Masih mendapat gangguan, intimidasi, atau mungkin percobaan pembunuhan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika itu Nabi memiliki dua orang terdekat yang di permulaan dakwah Nabi selalu membela, selalu memberikan semangat. Siapa? Yang pertama paman Nabi bernama Abi Thalib. Yang kedua istri Nabi yang bernama Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dua orang ini yang paling dekat dengan Nabi. Di tahun yang sama keduanya meninggal. Di tahun yang sama Abi Thalib dan Sayyidah Khadijah wafat. Dan tahun itu disebut oleh pakar sejarah dengan sebutan Amul Huzun, tahun kesedihan. Maka Allah ingin menghibur Nabi Muhammad yang sedang dilanda kesedihan dengan apa? Diperjalankan Isra wal Mi'raj. Kayak mungkin kita punya orang tua ngajak anak-anaknya jalan-jalan, menghibur anak-anaknya jalan-jalan, makan di luar, pergi ke luar kota. Kemarin sempat libur 2 minggu. Nih adik-adik pada liburan kemana kemarin? Diajak kemana sama orang tuanya? Diajak ke Turki. Oh, jauh banget diajak ke Turki. Diajak healing untuk menghibur anak-anaknya. Seorang suami menghibur istrinya, diajak jalan. Ini yang ngajak Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihibur Nabi melalui perjalanan itu. Dan Nabi dimuliakan di perjalanan itu, dikawal oleh malaikat Jibril. Ada riwayat lain malaikat Mikail turut mengawal perjalanan tersebut. Dan Nabi menunggang satu kendaraan yang namanya apa? Kendaraan yang bernama Buraq. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan menunjukkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Dan Allah ingin memuliakan Nabi sampai di Masjidil Aqsa bertemu dengan para nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad nabi terakhir. Enggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi beliaulah yang diperintahkan untuk menjadi imam. Nabi Muhammad menjadi imam dari nabi-nabi yang lain. Ini Allah ingin menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad. Dan yang kedua, kemuliaan Nabi Muhammad beda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi yang lain sebagai contoh Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa ini punya gelar Kalimullah. Seseorang yang bisa berdialog dengan Allah. Nabi Musa kepengen banget ketemu sama Allah. Minta sama Allah untuk dipertemukan, namun tidak diizinkan oleh Allah. Kamu jika ingin melihatku maka lihatlah gunung itu.
Ketika melihat gunung itu bergetar, pingsan Nabi Musa. Enggak sanggup melihat nur dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa minta kepada Allah biar bisa melihat Allah. Tapi Nabi Muhammad tanpa harus meminta. Keinginan Allah diperjalankan dan Nabi Muhammad melihat langsung zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa ketika naik ke Tur Sina, gunung yang bernama Gunung Lembah Sinai, itu ingin berdialog sama Allah Ta'ala. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melepas sendalnya terlebih dahulu sebagai bentuk penghormatan kepada Allah. Disuruh lepas sendal Nabi Musa. Tapi tidak halnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad naik Mi'raj berjumpa dengan Allah, sendalnya masih beliau pakai. Nabi Muhammad mau lepas, enggak disuruh lepas sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengapa alasan Allah berjumpa dengan Nabi itu di atas langit? Padahal kan di mana tempat mampu, Allah kenapa mesti perjalankan Nabi Muhammad bertemu di atas langit? Sebab kisahnya ketika Allah Ta'ala menciptakan langit, Allah memuliakan langit itu karena dihuni oleh makhluk ciptaan Allah yang bernama malaikat. Malaikat tempatnya di langit. Dan bumi, ya, bumi tempatnya jin dan manusia, ciptaan Allah Ta'ala. Sejak Nabi Muhammad diciptakan, sejak Nabi Muhammad lahir, kini bumi menjadi lebih mulia daripada langit. Yang semula langit lebih mulia dari bumi, karena Nabi Muhammad tinggalnya di bumi, maka bumi dimuliakan oleh Allah ketimbang langit. Para malaikat memohon kepada Allah, ya Allah, jika memang berkenan walaupun satu kali saja tempat tinggal kami di langit didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permintaan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya Nabi Muhammad melalui perjalanan tersebut, pulang dari perjalanan itu bawa oleh-oleh, bawa hadiah buat kita semua sebagai umatnya. Apa itu? Ibadah sholat. Beda dengan ibadah atau kewajiban lainnya. Kalau kewajiban lain, Allah perintahkan kita melalui perantara Jibril. Allah menyampaikan ke Jibril, Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya melalui lisan para sahabat, para tabi'in, kewajiban zakat, kewajiban haji bagi yang mampu, perintah untuk keutamaan anjuran bersolawat. Semua perintah-perintah itu perantara Jibril, tapi tidak halnya dengan ibadah sholat. Ma sumiyas sholah illa wahyasilah bainal abad wa rabbih. Tidaklah dinamakan sholat itu kecuali silah. Apa itu silah? Silah artinya hubungan. Hubungan antara hamba dengan Allah. Jadi kalau adik-adik kepengen dekat hubungannya dengan Allah Ta'ala, perdekat hubungan kalian dengan sholat. Kalau adik-adik kepengen tinggi kedudukan kalian dengan di hadapan Allah Ta'ala, maka otomatis harus kita bisa meninggikan kedudukan sholat di dalam kehidupan kita. Kalau digambarkan ibadah itu sebagai jasad manusia ada kepala, badan, kaki, tangan. Itu sholat, ibadah sholat ada di bagian kepala. Di bagian kepala ada mata, ada hidung, mulut, telinga, ada otak. Dari anggota badan yang paling penting itu bagian kepala. Ada penglihatan, pendengaran, mulut, otak ada di situ.
Kata para ulama, kedudukan sholat di antara ibadah yang lainnya seperti kedudukan kepala di antara anggota tubuh yang lainnya. Saya mau tanya, orang nggak punya tangan masih bisa hidup apa enggak? Nggak punya kaki masih bisa hidup apa enggak? Ada nggak sampai sekarang orang tanpa kepala hidup? Ada nggak? Kalau seandainya ada, serem nggak? Kalau di TV-TV, film horor ada. Tapi kalau di dunia nyata, mustahil orang hidup tanpa kepala. Seperti itulah orang yang tidak sholat sama seperti orang yang hidup tanpa kepala. Nggak ada artinya, nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, yuk, barusan udah disampaikan kepada oleh Bapak Muhammad Fatoni, biar kita jangan sampai ninggalin sholat. Hidup mau berkah, jangan ninggalin sholat. Rezeki mau lancar, jangan pernah ninggalin sholat. Mau dapat pertolongan besar dari Allah, jangan pernah ninggalin sholat. Jangan sampai nih, saya yakin semua yang ada di sini semuanya sudah menginjak usia baligh. Kalau udah usia baligh, nggak ada alasan lagi buat ninggalin sholat. Wajib hukumnya sholat bagi mereka yang sudah menginjak usia baligh. Sholat jangan pernah tinggal. Alhamdulillah, Beb, sholat saya nggak pernah tinggal. 5 waktu selalu saya kerjakan. Oh iya, bagus. Yuk, kita tambah lagi keutamaannya. Mumpung suasana Isra wal Mi'raj, jangan cuman kita nggak ninggalin sholat, tapi yuk diusahakan sholatnya itu di awal waktu. Sholat di awal waktu, karena mungkin masih banyak umat Islam yang menunda-nunda sholat, mengakhir-akhirkan sholat. Sholat duhur jam 3 kurang seperempat, sholat asar jam 6 kurang seperempat, sholat isya dibarengin jam 3 sekalian nonton Piala Champion. Ntar aja dan ntar malam. Semalam kalah tuh, Manchester City kalah, Inter Milan kalah sama Arsenal. Dibarengin. Oh, ntar dah saya tunda-tunda. Waliyadzubillah. Jangan harap doa kita mau disegerakan oleh Allah kalau kita nggak segera mengerjakan sholat di awal waktunya. Sholat awal waktu, alhamdulillah. Sholat nggak pernah tinggal, bagus. Yuk kita tambahin awal waktu. Awal waktu udah kita coba, alhamdulillah berhasil, tambahin sholat berjamaah. Orang kalau udah sanggup sholat berjamaah, dari semua keadaan, dari apapun alasannya, sholat pasti diterima sama Allah. Saya kasih gambaran, jika seandainya seorang imam ahli maksiat, makmum ahli ibadah, sholat imam ditanggung oleh sholat makmum yang ahli ibadah. Imam ahli ibadah, makmum ahli maksiat, sholatnya makmum ditanggung dengan sholat imam. Imam, makmum sama-sama ahli maksiat, mabok bareng, main judi bareng, tapi alhamdulillah keinget, oh yuk sholat berjamaah. Imam ahli maksiat, makmum ahli maksiat, tetap mereka diterima sholatnya oleh Allah. Sebab apa? Sebab berjamaahnya. Maka dari itu yuk kita bubar dari sini, kita tanamkan tekad kita kalau emang ngaku cinta Nabi. Ambil pelajaran Isra wal Mi'raj, jangan cuman kita ngerjain sholat, kerjakanlah di awal waktu, kerjakanlah secara berjamaah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah sekarang kita udah masuk Sya'ban. Kalau udah masuk Sya'ban, aroma-aroma Ramadan udah dekat. Udah mulai iklan sirup marjan bermunculan di televisi. Iklan kain sarung Wadimor udah sering muncul di TV. Oh, pertanda Ramadan udah dekat.
Ramadan udah nggak lama lagi. Ramadan 1 bulan lagi. Yuk kita persiapkan dari sekarang. Jangan cuman kita getol ibadah dari awal Ramadan, jangan. Dari sekarang kita mesti tanamkan semangat untuk kita beribadah. Sholat duhanya, sholat witirnya, membaca Al-Qur'annya, sunnah rawatibnya. Dari sekarang justru kita mulai. Jangan kita nanti mulainya di awal Ramadan. Kalau kita mulai dari sekarang, udah kita membiasakan nih selama 1 bulan. Nanti 1 Ramadan udah terbiasa. Alhamdulillah, saya nggak bakalan mau ninggalin duha karena saya sudah membiasakan duha sejak awal Sya'ban. Alhamdulillah, saya sudah biasa rutin baca Al-Qur'an. Dari Sya'ban saya udah rutin baca Al-Qur'an. Masuk Ramadan otomatis ikut semua kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Sya'ban ini bulan keberkahan untuk kita semua. Sebagaimana Rajab udah dikasih keberkahan sama Allah, semoga Sya'ban Allah kasih kita keberkahan dan menyampaikan usia kita insyaallah hingga bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wahfadna minal atham. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-afiyah min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengar dari tausiah ceramah dari guru kita, itu Habibana wal Mahbub Al-Habib Ahmad Syakir bin Zain Al-Idrus. Syukran jazakallah khairan kasiran. Terima kasih banyak kepada guru kita yang sudah memberikan tausiah agama. Semoga tausiah dan ceramah agamanya bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, telah selesai rangkaian acara-acara pada sore hari ini. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohonkan maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.